dan salam sejahtera. Saya Citra Marhan, SKMMA, dosen pada program studi Psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Haloleo. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Kesehatan. Mata kuliah Psikologi Kesehatan merupakan mata kuliah pilihan yang saya ajarkan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dan kode khusus ARA 66046. Mata kuliah Psikologi Kesehatan merupakan mata kuliah yang membahas terkait konsep sehat sakit, latar belakang psikologi kesehatan, teori dan model modifikasi perilaku kesehatan, masalah-masalah kesehatan, serta upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Melalui mata kuliah Psikologi Kesehatan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar psikologi kesehatan, menjelaskan pendekatan modifikasi perilaku sebagai upaya menganalisis dan menggambarkan perilaku kesehatan, mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan melalui pendekatan psikologis, serta mampu merancang dan melakukan program intervensi dengan memanfaatkan teknologi sebagai upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Materi yang diberikan dalam perkuliahan mencakup konsep sehat sakit, pengertian dan latar belakang psikologi kesehatan, konsep promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, model dan teori modifikasi perilaku sehat, stres dan coping stres, perilaku seks beresiko, penggunaan dan penyalahgunaan zat, obesitas, manajemen diabetes mellitus, manajemen kardiovaskular, dan manajemen penyakit HIV/AIDS. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring dan daring dengan bentuk pembelajaran kuliah melalui metode ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Kemudian diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas serta pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan di lingkungan masyarakat, komunitas, atau sekolah. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan langsung materi kuliah dengan persoalan nyata di masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dan kerja tim. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online melalui Sepada. Penilaian dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan ini mencakup 4 komponen utama, yaitu tugas dengan bobot sebesar 5%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, serta pembelajaran berbasis proyek dengan bobot 50%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang tersedia dalam rubrik penilaian yang jelas dan terukur yang telah tersedia dalam RPS. Melalui metode pembelajaran yang dilakukan, saya berkomitmen untuk menyiapkan lulusan yang kompeten, humanis, dan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan kesehatan melalui pendekatan psikologis yang ada pada individu, komunitas, dan masyarakat. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Psikologi Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini saya akan berikan materi untuk di pertemuan ke-5 kita terkait dengan perilaku berisiko terkait dengan kesehatan. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah pelajari terkait stres dan coping stres pada pertemuan keempat. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas perilaku berisiko terkait dengan kesehatan. Apa sih perilaku berisiko terkait kesehatan itu? Secara definisi, Taylor mendefinisikan perilaku yang membahayakan kesehatan adalah tindakan yang mengancam kondisi kesehatan saat ini maupun ke depannya. Sedangkan untuk Sarafino mendefinisikan perilaku berisiko kesehatan adalah kebiasaan yang meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit atau cedera.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku berisiko terkait kesehatan ini merupakan perilaku yang bisa membahayakan kesehatan kita baik saat ini ataupun ke depannya nanti. Sehingga perlu kita redam risiko-risiko tersebut. Kemudian lanjut, apa saja yang termasuk perilaku beresiko terkait dengan kesehatan? Yang pertama ada perilaku seks beresiko. Ini kita sudah sering dengar bahwa perilaku seks beresiko adalah segala bentuk aktivitas seksual yang meningkatkan kemungkinan terpapar oleh infeksi seksual atau infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS serta konsekuensi negatif lainnya, yakni kehamilan yang tidak diinginkan. Pada akhirnya ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ya kemungkinan besar akan terjadi yang namanya aborsi. Dan ini akan menyebabkan terjadinya resiko-resiko yang lebih besar, baik itu secara fisik atau secara kesehatan fisik maupun secara psikis. Nah, faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku seks beresiko apa saja? Yang pertama ada norma sosial dan tekanan teman sebaya. Dalam hal ini mungkin konformitas, tidak dianggap gaul kalau tidak melakukan seks beresiko. Sekarang kita sering mendengar remaja-remaja yang clubbing, itu semua menjadi faktor atau secara sosial menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seks beresiko. Kemudian keyakinan tentang resiko. Biasanya individu atau orang-orang sekarang mungkin percaya bahwa apa yang dilakukan atau seks yang dilakukan mungkin merasa aman atau tidak beresiko baginya. Kemudian yang ketiga ada pengaruh alkohol dan obat-obatan. Nah, kondisi ini yang mungkin bisa menyebabkan seseorang tidak mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian bisa menjadikan seorang untuk lebih impulsif, pada akhirnya kemudian terjadi yang namanya perilaku seks beresiko. Kemudian yang berikutnya keterbatasan pengetahuan. Individu tidak memahami apa yang menjadi dampak dari perilaku seks yang tidak aman atau perilaku seks yang beresiko, seperti mungkin melakukan seks yang tidak aman itu biasanya individu yang tidak memahami apa dampaknya, apa resikonya, itu rentan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian fungsi keluarga. Biasanya orang-orang yang melakukan perilaku seks beresiko itu fungsi keluarganya kurang bagus atau buruk, di mana tidak ada peran keluarga di dalam proses pengawasan orang tua, tidak ada anak tidak merasa aman di dalam keluarga, sehingga kadang-kadang mereka kemudian mencari tempat nyaman di luar yang membuat akhirnya mereka untuk beresiko melakukan perilaku yang namanya seks beresiko. Selanjutnya, dampak kesehatan dari perilaku seks beresiko ada berapa yang bisa menjadi dampak. Yang pertama tentunya penyakit menular seksual, sifilis, HIV. Silahkan mungkin kalian bisa searching berapa sekarang angka kejadian HIV. Angka kejadian HIV sekarang semakin tinggi di Sulawesi Tenggara. Banyak hal yang bisa menyebabkan perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan yang tidak diinginkan yang memberikan dampak terhadap aborsi. Ya, kalau misalkan terjadi perilaku seks beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak direncanakan, untung kalau misalkan laki-lakinya mau bertanggung jawab. Tapi kalau tidak, pada akhirnya kemudian laki-lakinya pergi, sehingga kemudian banyak hal yang bisa berdampak, akhirnya terjadi aborsi. Nah, ini kalau sudah terjadi aborsi, ini akibatnya bisa 2 kali lipat, rentan terjadi gangguan fisik, tentunya juga gangguan psikologis. Kemudian kanker serviks. Setelah itu kemudian ada gangguan psikologis. Nah, ini tadi gangguan psikologis ini pada akhirnya menjadi beban ganda gitu.
sudah secara fisik, ada beban psikologis lagi, rasa bersalah, kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Strategi intervensi apa yang bisa dilakukan? Nah, Tyler menekankan pentingnya intervensi berbasis perilaku dan edukasi. Yang kedua, pelatihan keterampilan, meningkatkan kesadaran dan keterampilan individu dalam menjaga kesehatan reproduksi. Bagaimana harus menjaga kesehatan reproduksi? Apa yang harus dilakukan? Kemudian ada intervensi kognitif perilaku. Jadi mengubah keyakinan irasional dan meningkatkan motivasi untuk menjaga yang namanya kesehatan reproduksi. Melakukan hubungan yang aman, melakukan hubungan yang sehat, kemudian pendekatan berbasis komunitas dan budaya. Jadi intervensi yang paling relevan secara budaya lebih efektif dalam mengubah perilaku. Nah, selanjutnya yang kedua, perilaku beresiko terkait kesehatan. Apalagi yang kedua itu penggunaan dan penyalahgunaan zat. Nah, penggunaan zat merujuk pada konsumsi bahan kimia seperti alkohol, nikotin, kafein, obat-obatan psikoaktif yang mempengaruhi fisik dan mental. Jadi alkohol, nikotin, kemudian kafein itu adalah bagian dari bahan-bahan kimia sebenarnya, tetapi itu bisa digunakan. Bahkan heroin, kemudian morfin itu adalah bagian dari zat adiktif sebenarnya yang bisa digunakan di dunia medis. Tetapi kemudian kalau itu penggunaannya berlebih, itu kemudian dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental dan bisa dikategorikan penyalahgunaan zat. Oke. Kemudian penyalahgunaan zat terjadi ketika apa? Penggunaan zat mengarah pada ketergantungan. Jadi kalau sudah sering digunakan, penggunaannya berlebih, yang terjadi adalah kecanduan atau ketergantungan. Kemudian tetap digunakan meskipun telah muncul konsekuensi negatif. Artinya secara fungsi itu dia sudah mengalami gangguan. Inilah yang disebut dengan penyalahgunaan zat. Pada umumnya sebenarnya zat-zat adiktif itu selalu digunakan ya untuk dunia medis. Kayak morfin itu kan untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian kalau itu penggunaannya berlebih, terutama yang zat adiktif, nah inilah yang kemudian disebut sebagai penyalahgunaan. Dan itu ada aturannya ketika kemudian masyarakat menggunakannya secara salah gitu atau berlebihan. Kemudian jenis-jenis zat psikoaktif itu apa saja? Yang pertama untuk antidepresan, menekan aktivitas sistem saraf pusat. Contohnya misalkan alkohol, ini tadi benzodiazepin, kemudian barbiturat. Jadi benzodiazepin juga kemarin sempat saya konsumsi ketika mengalami gangguan cemas. Tapi ya itu sesuai dengan resep dokter ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan zat-zat psikoaktif ini secara berlebihan atau tanpa adanya resep dari dokter. Kemudian yang sifatnya stimulan, meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan energi. Contoh misalkan nikotin, kafein, amfetamin, dan kokain. Ya, rokok biasanya. Kemudian kafein biasanya banyak terkandung dalam kopi. Tapi kalau kemudian itu digunakan berlebih, itu kemudian dapat menyebabkan terjadinya gangguan. Kemudian yang sifatnya halusinogen, mengubah persepsi sensorik dan realitas. Contoh di sini ada LSD, psilocybin, ganja dalam dosis tinggi. Tetapi sekarang ganja juga dalam dosis tertentu itu sudah bisa digunakan sebagai proses pengobatan. Kemudian ada opiat, mengurangi nyeri dan memberikan euforia. Contoh misalkan tadi morfin dan heroin. Stimulan di sini kan kalau kayak nikotin bisa menyebabkan kita lebih rileks gitu. Siapa yang merokok di sini? Ada yang merokok? Nggak usah kok lirik-lirik, Galen. Hah? Siapa yang merokok di sini? Hah? Gimana? Saya cuma mau tanya saja, gimana perasaanmu ketika merokok dan biasanya apa yang kemudian menyebabkan kamu merokok gitu? Kalau untuk perasaan sih Bu, saya
tiada bagi saya tiada ya. Jadi tapi pas kita merokok itu kayak langsung kayak ada perasaan lega. Ah, langsung merasa rileks. Tergantung dari rokoknya kalau Oke, kita lupakan Galen, kita lanjut ya. Nah, sekarang faktor psikologis dan sosial dalam penggunaan zat ini seperti apa? Secara psikologis, karena memang tadi mungkin adanya stres, kemudian kecemasan, depresi. Karena orang tadi sudah disampaikan mungkin sama Galen, ketika merokok itu akan jauh lebih rileks. Sehingga ketika terjadi stres, terjadi kecemasan, depresi, kebosanan, orang apalagi cenderung laki-laki itu menjadikan rokok sebagai strategi coping yang maladaptif atau pelarian dari masalah, tetapi sifatnya maladaptif. Kemudian faktor sosial, pengaruh teman sebaya dan tekanan sosial. Kalau dia tidak merokok, tidak usah kita teman dia. Gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti begitu takut untuk di outgroupkan, pada akhirnya kemudian ikut-ikutan teman. Kemudian model peran orang tua atau selebritas. Jadi biasanya orang tua yang merokok cenderung akan memberikan model bagi anaknya untuk merokok. Ya, begitupun juga mungkin yang minum. Jadi ada modeling di dalam, atau kemudian melihat selebriti yang kemudian menjadi idolanya gitu. Kemudian aksesibilitas dan penerimaan sosial terhadap zat tersebut, bahwa zat adiktif tersebut itu mudah untuk didapatkan gitu. Nah, konsekuensi penyalahgunaan zat apa saja? Yang pertama, kerusakan fungsi organ tubuh. Kemudian yang kedua, gangguan mental. Jadi kadang-kadang gangguan mental atau kondisi psikologis itu menjadi penyebab kita menggunakan atau seorang menggunakan zat-zat psikoaktif atau zat-zat tetapi kemudian pada akhirnya zat-zat tersebut juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Kemudian masalah sosial, kehilangan pekerjaan, kekerasan, kriminalitas, itu semua karena apalagi kalau yang sudah sifatnya candu ya, dia akan berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan obat-obatan tersebut atau narkotika tersebut. Nah, ini kita bahas tersendiri mengenai rokok. Yang ketiga itu masalah rokok. Jadi, merokok adalah kebiasaan menghirup asap tembakau yang mengandung zat adiktif seperti nikotin. Nah, di banyak negara, merokok masih menjadi salah satu penyebab utama kematian. Nah, gimana untuk di Indonesia? Pada tahun 2022, diperkirakan sebanyak 79,3 juta orang. Dalam hal ini 75,9 juta laki-laki dan 3,5 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas merupakan pengguna produk tembakau atau perokok. Nah, hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga terbanyak di dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal jumlah pengguna tembakau. Jadi cukup tinggi ya perokok untuk di Indonesia. Kemudian sekitar 268.000 kematian tahun 2021 disebabkan oleh tembakau, termasuk sekitar 223.500 kematian karena merokok aktif dan 52.000 kematian akibat paparan asap lingkungan tembakau. Dalam hal ini sebagai perokok pasif. Ya, jadi kalau mau membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain dong, ya. Tuh. Kemudian faktor psikososial yang mempengaruhi perilaku merokok apa saja? Ada faktor individual. Jadi zat adiktif ini tadi kayak misalkan rokok ini itu kan mengandung nikotin yang kemudian bisa menimbulkan perasaan senang dan rileks. Dikuatkan oleh pendapatnya Galen tadi, ya, sebagai seorang perokok. Selain Galen, ada yang merokok di sini? Zuhdi.
Hah? Betulan. Kamu perempuan, ada yang merokok? Hah? Nah, kemudian faktor sosial dan budaya. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Tadi sudah saya sampaikan, biasanya biar terlihat konform gitu dengan teman-temannya, atau mungkin takut di outgroupkan. Kalau tidak ngerokok, kamu nggak usah gabung dengan kita. Jadi pengaruh teman sebaya memang sangat kuat untuk bisa memunculkan yang namanya perilaku merokok pada remaja. Kemudian tadi ada modeling dari orang tua, anak dari orang tua perokok lebih cenderung untuk merokok dibandingkan, atau lebih tinggi untuk bisa merokok dibandingkan mereka yang punya orang tua yang tidak merokok. Kemudian media dan iklan, jadi citra glamor dan maskulinitas atau feminim dalam iklan rokok. Iklan rokok itu kan mahal-mahal ya, maksudnya kalau dilihat bagus-bagus ya, citra maskulin, feminim itu sangat tinggi di ini. Jadi ya memang itu juga untuk menarik sebenarnya, untuk menarik konsumen. Kemudian intervensi pencegahan merokok kayak apa, seperti apa? Intervensi individual yang pertama, yang penting di sini sudah ada niat ya untuk berhenti. Biasanya akan mengganti nikotin itu dengan permen karet. Kalau kakak saya seperti itu. Jadi ya biasanya ada niat dulu. Meskipun ada niat itu kan kadang-kadang tetap susah juga kan. Nah, biasanya kalau setelah makan itu selesai makan kan merokok. Nah, itu diganti dengan permen. Kemudian terapi perilaku kognitif bisa membantu mengenali pencetus dan mengembangkan strategi coping yang baik seperti apa. Jadi ketika orang ada masalah, tidak melulu pelariannya harus dengan rokok, tetapi ada strategi coping masalah yang lebih bisa membantu, yang lebih sehat gitu. Kemudian pelatihan keterampilan menghadapi stres. Jadi bagaimana coping stres dilakukan itu secara individual, harusnya individu bisa dilatih. Kemudian intervensi sosial dan lingkungan. Ada kampanye media massa, mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran resiko. Karena kan secara sosial merokok itu diterima ya, apalagi laki-laki. Jadi mungkin secara norma sosial itu bisa kita ubah melalui kampanye media massa. Kemudian kebijakan publik, pajak rokok ditinggikan, larangan iklan rokok, larangan merokok di tempat umum. Nah, perilaku beresiko terkait kesehatan lainnya yang terakhir yaitu masalah obesitas. Nah, obesitas apa itu? Adalah kondisi kelebihan berat badan yang ditandai dengan penumpukan lemak tubuh berlebih dan diukur menggunakan body mass index. Nah, silakan perhatikan body mass index-nya. Jadi kalau untuk WHO dikatakan kurus itu 18,5 sama dengan Asia Pasifik. Kalau dikatakan normal itu 18,5 sampai 24,9. Nah, untuk Asia Pasifik 18,5 sampai 22,9, lebih kurang. Kemudian overweight 25 sampai 29,5. Sementara untuk Asia Pasifik 23 sampai 24,9. Nah, untuk kategori obesitas, dikatakan obesitas itu kalau untuk WHO lebih dari 30, kalau untuk Asia Pasifik lebih dari 25. Nah, sekarang silahkan menghitung, mungkin kalian bisa menghitung body mass index-nya kalian. Cara menghitungnya seperti ini. Berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan. Berapa tinggi badanmu? 157. Coba dikasih 1,57 kali 1,57. Nah, berat badanmu kalau sudah dapat hasilnya, berat badanmu berapa? 39. 39 kamu bagi itu kuadrat tinggi badanmu tadi. 15, ya masuk kategori kurus berarti. Nah, obesitas merupakan faktor risiko utama untuk berbagai gangguan kesehatan fisik dan psikologis. Nah, apa yang menjadi penyebab
obesitas, kalau kita lihat dari pendekatan biopsikososial, secara biologis ini karena mungkin ada faktor genetik, jadi berperan dalam mengatur metabolisme, penyimpanan lemak, dan nafsu makan. Kemudian yang kedua, karena adanya ketidakseimbangan hormon. Nah, selanjutnya yang untuk faktor psikologis itu stres dan emosi negatif. Banyakan orang kalau lagi stres larinya ke makan gitu. Kemudian faktor sosial dan lingkungan, pola makan keluarga dan budaya makan. Apalagi kita di Sulawesi ya, nasinya karbonnya harus lebih banyak gitu. Nah, ini menjadi budaya makan yang salah sebenarnya. Kemudian lingkungan obesogenik, tersedianya makanan tinggi kalori dan rendah nutrisi secara luas. Kemudian yang terakhir ya tadi itu gaya hidup kita yang tidak bagus. Makan makanan yang berlemak, kemudian tidak olahraga, kurang aktivitas, ini yang kemudian menyebabkan rentan seseorang untuk mengalami obesitas. Nah, penanganannya dan intervensi obesitas seperti apa? Yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang pertama, pola makan sehat yang rendah kalori. Dalam hal ini, individu bisa melakukan diet. Kemudian, peningkatan aktivitas fisik, olahraga yang terukur. Kemudian, ada intervensi psikologis, manajemen stres, dan copingnya juga harus coping stresnya juga harus bagus, jangan sedikit-sedikit stres larinya ke makanan. Kemudian ada CBT, mengembangkan strategi pengendalian diri, self monitoring, dan yang terakhir untuk intervensi psikologis adalah dukungan sosial. Ini sangat penting untuk mereka yang mengalami obesitas, memberikan dukungan keluarga, bagaimana mereka kemudian untuk bisa mengendalikan, mengontrol diri mereka, untuk bisa diet itu butuh dukungan sebenarnya. Kemudian intervensi medis, biasanya ini yang memang benar-benar kasusnya sudah berat ya, obesitasnya. Ada farmakologi untuk pengendalian berat badan, kemudian kadang-kadang sampai harus operasi. Jadi sudah banyak kasus ya, pernah ada anak di Bandung ya, itu sampai melakukan operasi. Oke, saya kira mungkin itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Saya persilahkan sebelum saya tutup. Galen mungkin mau bertanya masalah rokok sebagai seorang perokok. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut untuk memberikan tugas. Oke, tugas kita hari ini terkait dengan perilaku beresiko terkait dengan kesehatan, desain brosur sebagai upaya promosi kesehatan terhadap perilaku beresiko terkait kesehatan. Jadi silakan kalian membuat brosur sebagai upaya promosi terkait dengan perilaku-perilaku yang sudah kita bahas tadi. Ada perilaku seks beresiko, ada masalah narkoba atau penyalahgunaan zat adiktif, kemudian ada masalah rokok, alkohol juga bisa, kemudian ada masalah obesitas. Silahkan kalian desain brosurnya terkait dengan indikator penilaian, silahkan kalian akses padanya masing-masing. Di SPADA sudah kami tautkan RPS, di dalam RPS di situ sudah ada rubrik penilaian. Silahkan dilihat seperti apa indikator penilaian terhadap tugas. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri materi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.